Selamat pagi, Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Jose Memo, Eliezer William, Agustian Jaya, Ignatius Indra, Maria Sandra, Dismas Violano, dan Francisca Mareta akan mempresentasikan Chapter 5 tentang IT Infrastructure and Emerging Technologies. Di sini saya akan memberikan contoh tentang penerapan IT infrastructure. Mereformasi sistem regulasi untuk izin konstruksi. Pemerintah Singapura mempunyai visi untuk mengubah industri bangunan dan konstruksi melalui cetak biru konstruksi 21 dan visi strategis untuk menjadi pembangun kelas dunia di era pengetahuan. Proyek Cornet atau Construction and Real Estate Network muncul sejak tahun 1995 dan telah berkembang pesat menjadi inisiatif TI yang besar. Dipimpin oleh Kementerian Pembangunan Nasional dan didorong oleh otoritas bangunan dan konstruksi dengan tujuan merekayasa ulang proses bisnis industri bangunan dan konstruksi untuk mencapai peningkatan besar dalam waktu penyelesaian, produktivitas, dan kualitas. Proyek Cornet menggambarkan rencana dan inisiatif strategis pemerintah untuk mengubah industri bangunan dan konstruksi dari yang tradisional menjadi yang lain yang lebih berbasis pengetahuan atau knowledge base. Infrastruktur TI diimplementasikan untuk memungkinkan bisnis dan organisasi lain untuk berkolaborasi satu sama lain untuk berbagi dan bertukar informasi proyek bangunan bersama. Lebih khusus lagi, ini menggambarkan bagaimana pengaturan infrastruktur G2B atau Government to Business berbasis internet dapat membantu industri secara keseluruhan untuk merasionalisasi praktik dan prosesnya untuk pengajuan rencana pembangunan. Di samping ini ada contoh bagan penerapan Cornet. Yang pertama ada 3 bagan, yaitu bagan manajemen, organisasi, dan teknologi yang menuju information system atau sistem informasi. Sistem informasi ini terdiri dari sistem manajemen dokumen dan jaringan tunggal untuk mengkoordinasikan aliran rencana dan persetujuan untuk proyek konstruksi. Terdapat juga business challenge atau tantangan bisnisnya. Yang pertama ada dokumen kertas tebal, pemrosesan yang tidak efisien, tidak ada repository pusat, kolaborasi yang tidak efektif. Tetapi juga terdapat business solution atau solusi bisnisnya. Yang pertama adalah mengaktifkan pengiriman dokumen elektronik, memberikan query dan pelacakan online, menggabungkan aplikasi dan akuntansi biaya, dan mengurangi pencetakan rencana. Bagian selanjutnya adalah mendefinisikan infrastruktur IT. Infrastruktur TI terdiri dari sekumpulan perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Tetapi, infrastruktur TI juga merupakan serangkaian layanan di seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan ini meliputi platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang koheren. Layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Layanan manajemen data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Layanan perangkat lunak aplikasi termasuk layanan perangkat lunak online
yang menyediakan kemampuan di seluruh perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengetahuan yang digunakan bersama oleh semua unit bisnis. Layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Layanan standar TI yang memberi perusahaan dan unit bisnisnya kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Layanan pendidikan TI yang memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan manajer tentang cara merencanakan dan mengelola investasi TI. Yang terakhir ada layanan penelitian dan pengembangan TI yang menyediakan penelitian tentang potensi proyek dan investasi teknologi informasi di masa depan yang dapat membantu perusahaan untuk membedakan dirinya di pasar. Hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan kemampuan bisnis. Layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya adalah fungsi langsung dari infrastruktur TI-nya. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung strategi bisnis dan sistem informasi perusahaan. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada strategi bisnis dan TI, serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil evolusi lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dalam evolusi ini. Masing-masing memiliki konfigurasi daya komputasi dan elemen infrastruktur yang berbeda. Dapat dilihat pada figur 5.2. Tahap yang pertama adalah General Purpose Mainframe dan Mini Komputer Era tahun 1959 hingga sekarang. Pengenalan mesin transistor IBM 1401 dan 7090 pada tahun 1959 menandai dimulainya penggunaan komersial komputer mainframe secara luas. Pada tahun 1965, komputer mainframe benar-benar menjadi miliknya sendiri dengan diperkenalkannya seri IBM 360. 360 adalah komputer komersial pertama dengan sistem operasi yang kuat yang dapat menyediakan berbagai waktu, multitasking, dan memori virtual dalam model yang lebih canggih. Era mainframe adalah periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali pemrograman profesional dan operator sistem, biasanya di pusat data perusahaan, dengan sebagian besar elemen infrastruktur disediakan oleh satu vendor, produsen perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, ada era personal komputer atau PC, tahun 1981 hingga sekarang. Meskipun personal komputer atau PC pertama benar-benar muncul pada tahun 1970-an, contohnya adalah Xerox Alto, MIT Altair 8800, dan Apple I dan II. Mesin ini hanya memiliki distribusi terbatas untuk penggemar komputer. Munculnya IBM PC pada tahun 1981 biasanya dianggap sebagai awal dari era PC, karena mesin inilah yang pertama kali diadopsi secara luas oleh bisnis Amerika. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah berbasis teks, dan kemudian sistem operasi Microsoft Windows.
Komputer PC Wintel atau perangkat lunak sistem operasi Windows pada komputer dengan mikroprosesor Intel menjadi personal komputer desktop standar. Di tahun 2012 diperkirakan ada 1,2 miliar PC di dunia dan 300 juta PC baru terjual setiap tahun. 90% dianggap menjalankan versi Windows dan 10% menjalankan OS Macintosh. Dominasi Wintel sebagai platform komputasi surut seiring dengan peningkatan penjualan perangkat iPhone dan Android. Karena hampir 1 miliar orang di seluruh dunia memiliki ponsel cerdas atau smartphone, dan sebagian besar pengguna ini menggunakan internet dengan perangkat seluler mereka.